Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fatwa Fatima Nursada MPD, selaku dosen pengampun mata kuliah Statistika Dasar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laila Fitra, Nur Saima Embu, Sabila Aprilia, dan Siti Nurul Ardenia akan mempresentasikan tentang tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laila Fitra. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Kegunaan distribusi frekuensi ini yaitu untuk memudahkan data dalam penyajian dan supaya lebih sederhana. Menurut aturan Sturges, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam menentukan kategori kelas pada tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, hitung jarak atau rentangan yang disimbolkan dengan huruf R besar. Rumusnya yaitu R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Yang ketiga yaitu hitung jumlah kelas, disimbolkan dengan huruf K besar. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah data yang telah kita urutkan tadi. Yang keempat, hitung panjang interval, disimbolkan dengan huruf P besar. Rumusnya P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Yang kelima, tentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya, menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data akhir ujung data kelas pertama. Nilainya harus sama dengan atau lebih rendah dari data terkecil. Keenam, buat tabel sementara atau tabulasi data dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Dengan catatan, dalam penentuan banyaknya jumlah kelas atau K, selain menggunakan aturan Sturges, dapat pula dilakukan secara judgement, yaitu dengan banyaknya kelas berkisar antara 5 sampai dengan 5 kelas. Di sini terdapat contoh format tabulasi data. Ketujuh, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Nah, frekuensi itu dilambangkan dengan huruf F kecil. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Terdapat data tinggi badan sekelompok siswa kelas 12 dengan satuan cm. Di sini ada perintah untuk buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Di sini masih terdapat data mentah, jadi sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mengetahui kategori kelas-kelas dari data tersebut. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai langkah-langkah menurut aturan Sturges dalam menentukan kategori kelas pada tabel distribusi frekuensi. Baik, langkah pertama yaitu urutkan data dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang paling terkecil di data mentah tadi yaitu 145 cm. Dan yang tertinggi yaitu 179 cm. Bisa kita hitung nih ada berapa data yang sudah kita urutkan. Langkah yang kedua yaitu hitung jarak atau rentangan, disimbolkan dengan huruf R besar dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Nah, tadi data terbesarnya yaitu 179 dikurang data terkecil yaitu 145 sama dengan 34. Langkah yang ketiga yaitu hitung jumlah kelas, disimbolkan dengan huruf K besar. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini tadi adalah jumlah data yang telah kita urutkan, yaitu terdapat 60 data. 1 ditambah 3,3 log 60. Log 60 yaitu 1,778. 1 ditambah 3,3 dikali 1,778 sama dengan 1 ditambah 5,8674 yaitu 6,874. Kita bulatkan menjadi 7.
Langkah yang keempat yaitu menentukan panjang kelas, disimbolkan dengan huruf P besar. Rumusnya yaitu P sama dengan R dibagi K. R tadi adalah rentangan atau jarak dibagi K, jumlah kelas. Jarak tadi yaitu ada 34 dibagi jumlah kelas, yaitu ada 7. 34 dibagi 7 sama dengan 4,857. Kita bulatkan menjadi 5. Menentukan batas data atau interval kelas dengan cara menentukan batas bawah dan batas atas dari interval kelas pertama hingga interval kelas ke-7. Tidak boleh lebih dari 7. Karena sebelumnya kan kita sudah mencari banyak kelas yaitu 7. Untuk batas bawah pada interval kelas pertama biasanya menggunakan data terkecil, sedangkan batas atas dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan panjang kelas dikurangi 1. Pada contoh, data terkecil adalah 145. Jadi, batas bawah kelas interval pertama adalah 145. Untuk batas atas 145 ditambah panjang kelas yaitu 5 sama dengan 150. Namun, jika kita hitung 145 sampai 150, panjang kelasnya adalah 6. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Karena sebelumnya kita sudah menghitung jika panjang kelasnya adalah 5, maka dikurangi 1, jadi 149. Kita sudah mendapatkan interval kelas pertama, yaitu 145 hingga 150. Untuk interval kelas kedua, kita juga menentukan batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah, kita hanya perlu menambahkan batas atas interval kelas pertama dengan 1, yaitu 149 ditambah 1 sama dengan 150. Dan batas atas dengan cara yang sama seperti pada interval kelas pertama, yaitu menambahkan batas bawah dengan panjang kelas kemudian dikurangi 1. 150 ditambah 5 sama dengan 155 dikurangi 1 sama dengan 154. Sehingga kita mendapatkan interval kelas kedua yaitu 150 hingga 154. Dan seterusnya untuk menentukan interval kelas ketiga hingga interval kelas ke-7 kita menggunakan cara yang sama. Dan pastikan pada interval kelas ke-7 terdapat data tertinggi yaitu 179. Yang keenam, membuat tabel sementara dengan cara menghitung data satu persatu sesuai dengan interval kelasnya. Seperti pada contoh interval kelas pertama yaitu 145 hingga 149. Kita mencari data yang nilainya 145 hingga 149. Jika sudah, kita hitung satu persatu, kita tulis dalam rincian. Dan seterusnya hingga seperti itu sampai kelas interval ke-7. Setelah rincian sudah ditemukan, bisa kita pindahkan ke frekuensi. Misalnya rinciannya itu kan 5 dalam garis, kemudian difrekuensikan menjadi 5 angka mutlak. Dengan syarat jumlah seluruhnya itu harus sesuai dengan semua data, yaitu 60. Yang ketujuh, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi pada tabel sementara menjadi tabel yang baru, seperti tabel distribusi frekuensi tinggi badan sekelompok siswa kelas 12 dalam cm. Berdasarkan bentuknya, distribusi frekuensi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pertama, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dalam bentuk angka mutlak atau nilai mutlak. Akan tetapi, setiap interval kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka persentase atau persen atau angka relatif. Dengan rumus F relatif kelas I itu interval kelas keberapa sama dengan F mutlak kelas I. Frekuensi nilai mutlak kelas keberapa dibagi N, jumlah keseluruh data dikali 100%. Contoh,
Pada soal tabel tersebut, kita dapat mengetahui nilai frekuensi mutlak kelas pertama itu 5, kelas kedua 4, kelas ketiga 8, kelas keempat 11, kelas kelima 8, kelas keenam 11, kelas ke-7 itu 13, dengan jumlah keseluruhannya adalah 60. Dan di sini kita diminta untuk memindahkan frekuensi mutlak menjadi frekuensi relatif. Untuk rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita pertama mencari frekuensi kelas pertama dengan banyak siswa 5 dibagi N adalah banyak data, yaitu 60 dikali 100% sama dengan 8,33%. Untuk kelas kedua, nilai mutlaknya 4 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 6,66%. Untuk nilai frekuensi relatif kelas ketiga sama dengan 8/60 dikali 100% sama dengan 13,33%. Untuk kelas keempat sama dengan 11/60 dikali 100% sama dengan 18,33%. Untuk nilai relatif kelas 5 sama dengan 80/60 dikali 100% sama dengan 13,33%. Untuk relatif kelas ke-6 sama dengan 11/60 dikali 100% sama dengan 18,33%. Dan yang terakhir, nilai frekuensi relatif kelas ke-7 sama dengan 13/60 dikali 100% sama dengan 21,666%. Setelah kita mencari nilai frekuensi relatif, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi relatif, di mana jika dijumlah itu harus 100%. Walaupun di situ hasilnya koma, kita bisa bulatkan gitu. Dan kalau misalnya kita mau menyatukan dengan tabel soal sebelumnya, itu bisa dilihat seperti tabel distribusi frekuensi dengan distrik frekuensi relatif tinggi badan sekelompok siswa kelas 12 dalam Kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif atau FKUM adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya atau nilai F-nya diperoleh dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. A. Frekuensi distribusi kumulatif kurang dari. Contoh, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, terdapat kolom nilai yang berada dalam tabel kurang dari. Untuk mencari nilai tersebut, yaitu dengan mengambil nilai batas bawah dari interval kelas. Nilai dari 145 sampai 149 batas bawahnya yaitu 145. Maka nilai yang kurang dari 145 yaitu 0. Maka nilai frekuensi kumulatifnya yaitu 0. Kenapa 0? Dikarenakan dari keseluruhan data yang berada dalam tabel tersebut tidak ada nilai yang kurang dari 145. Lalu 150 sampai 154 batas bawahnya yaitu 150. Maka nilai yang kurang dari 150 yaitu 5 ditambah 0. Maka frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Kenapa 5 ditambah 0? Karena nilai yang kurang dari 150 yaitu ada 5 dan juga 0. Jadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Lalu dari 155 sampai 159 batas bawahnya yaitu 155. Nilai yang kurang dari 155 yaitu 5 ditambah 4 ditambah 0 yaitu 9. Maka frekuensi kumulatifnya itu 9. Begitupun seterusnya. Kesimpulannya yaitu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya yaitu dengan menambahkan nilai-nilai dari interval-interval sebelumnya.
B. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contoh, perhatikan tabel. Dari tabel tersebut terdapat kolom nilai yang ada di dalam kolom lebih dari. Untuk mencari nilai tersebut yaitu dengan mengambil batas bawah dari interval kelas. Nilai 145 sampai 149 batas bawahnya yaitu 145. Maka nilai yang lebih dari sama dengan 145 yaitu jumlah keseluruhan data yang berada dalam tabel tersebut, yaitu sebanyak 60. Maka frekuensi kumulatifnya yaitu 60. Lalu ada 150 sampai 154. Batas bawahnya yaitu 150. Nilai yang lebih dari atau sama dengan 150 yaitu 60 dikurangi 5 sama dengan 55. Lalu ada 155 sampai 159. Batas bawahnya yaitu 155. Nilai yang lebih dari 155 yaitu 55 dikurangi 4, yaitu 51. Begitupun untuk seterusnya. Kesimpulannya, untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yaitu untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya yaitu dengan mengurangi dari interval-interval sebelum-sebelumnya. 3. Distribusi frekuensi kumulatif relatif. Distribusi frekuensi kumulatif relatif ialah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Dengan rumus F-kum persen kelas I sama dengan F-kum mutlak kelas I per N kali 100%. Dengan kelas I sama dengan interval kelas keberapa, N sama dengan jumlah keseluruhan distribusi frekuensi, dan F-kum sama dengan nilai frekuensi mutlak. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya kita masih menggunakan dengan data yang ada, data yang sama dari atas. Nah, yang pertama kita mencoba dulu distribusi frekuensi kumulatif relatif yang kurang dari. Nah, untuk hitungannya diambil dari data distribusi kumulatif kurang dari. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif relatifnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatif relatifnya dengan rumus yang tadi, yaitu frekuensi kumulatif relatif kelas interval sama dengan frekuensi kumulatif mutlak kelas interval per jumlah data kali 100%. Jadi, untuk kelas yang pertama berarti kita masukkan nilainya 0 per 60 kali 100% sama dengan 0,0%. Untuk kelas yang keduanya, 5 per 60 kali 100% sama dengan 8,33%. Nah, begitu seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu 60 per 60 kali 100% sama dengan 100%. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nih nilai-nilai yang tadi pada tabel frekuensi kumulatif relatifnya. Jadi, untuk nilai interval yang kurang dari 145, nilai frekuensi kumulatif relatifnya sama dengan 0,00%, dan untuk nilai interval yang kurang dari 150, frekuensi kumulatifnya sama dengan 8,33%, sampai pada yang terakhir yaitu yang nilai intervalnya kurang dari 180 sama dengan 100,00%. Selanjutnya kita coba dari distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, hitungannya juga diambil dari tabel distribusi kumulatif lebih dari yang tadi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif relatifnya. Cara-caranya masih sama seperti yang tadi, menggunakan rumus yang sama pula. Jadi, untuk kelas yang pertama berarti 60 per 60 kali 100% sama dengan 100%.
Yang kedua, untuk kelas yang kedua, 56/60 kali 100% sama dengan 93,33%. Nah, begitu seterusnya sampai pada kelas interval yang terakhir, yaitu 0/60 kali 100% sama dengan 0,00%. Selanjutnya, kita tinggal masukin nih nilai-nilai pada tabel frekuensi kumulatif sesuai dengan nilai intervalnya. Jadi, untuk nilai intervalnya 145 atau lebih, frekuensi kumulatif relatif lebih darinya sama dengan 100%. Untuk nilai interval yang 150 atau lebih, maka frekuensi kumulatif relatif lebih darinya sama dengan 93,33%. Nah, begitu. Jadi, untuk nilai interval dari 145 atau lebih, nilai frekuensi kumulatif relatif lebih darinya sama dengan 100%. Untuk nilai interval 150 atau lebih, nilai frekuensi kumulatif relatif lebih darinya sama dengan 93,33%. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah disaji sampai dengan yang terakhir, nilai dari 180 atau lebih, maka frekuensi kumulatif relatif lebih darinya sama dengan 0,00%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.